Halo, ini masuk akal. Saya Aryo Bimo. Dalam perkara Dr. Tifa, ada beberapa hal yang perlu kita luruskan. Pertama, soal restoratif justice. Kedua, soal objek perkara. Ketiga, soal apakah Pak Jokowi wajib hadir di persidangan. Dan keempat, soal karya jurnalistik yang dijadikan alat bukti. Dan ada satu framing yang juga penting kita koreksi. Seolah-olah ini adalah duel personal Tifa melawan Jokowi. Padahal dalam hukum pidana, terdakwa tidak sedang berhadapan dengan korban sebagai lawan perkara. Terdakwa berhadapan dengan dakwaan negara. Yang membawa perkara adalah jaksa penuntut umum. Korban adalah pihak yang dirugikan. Korban bisa menjadi saksi, korban bisa memberi keterangan. Tapi korban bukan jaksa dan korban bukan lawan tanding terdakwa di ruang sidang. Jadi, jangan ubah pengadilan menjadi ring duel antara Tifa dan Jokowi. Pengadilan adalah forum untuk menguji dakwaan. Apakah tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik itu terbukti atau tidak? Itu saja. Dalam perkara ini, banyak framing yang dibuat seolah-olah dramatis. Seolah-olah menolak restoratif justice itu tindakan heroik. Seolah-olah perkara ini adalah soal ijazah Jokowi. Seolah-olah Pak Jokowi wajib datang untuk membuktikan dirinya. Dan seolah-olah kalau rekaman talk show dijadikan barang bukti, maka kebebasan pers terancam. Nah, padahal kalau kita lihat dengan kacamata hukum, persoalannya tidak serumit itu. Yang rumit justru framingnya. Pertama, restoratif justice itu bukan jebakan, bukan rayuan politik, bukan manuver kekuasaan. Dalam perkara tertentu, hakim memang dapat membuka ruang perdamaian. Itu bagian dari mekanisme hukum. Apalagi kalau pasal yang didakwakan memenuhi syarat untuk pendekatan keadilan restoratif. Jadi, ketika hakim menawarkan perdamaian, itu bukan berarti hakim berpihak pada korban. Itu juga bukan berarti hakim menekan terdakwa. Itu prosedur. Terdakwa boleh menerima, terdakwa boleh menolak. Kalau terdakwa mengakui perbuatan, terbuka ruang untuk mekanisme pengakuan bersalah atau plea bargain. Kalau terdakwa menolak, ya tidak apa-apa. Perkara masuk ke pembuktian penuh. Jaksa membuktikan dakwaannya. Terdakwa membantah. Penasihat hukum menguji. Hakim menilai. Selesai. Jadi jangan dibuat seolah-olah penolakan restoratif justice adalah tindakan kepahlawanan luar biasa. Itu hak hukum terdakwa. Tetapi hak itu punya konsekuensi. Kalau menolak perdamaian berarti siap bertarung di ruang pembuktian. Bukan di ruang opini, bukan di media sosial, dan bukan di panggung sorak-sorai pendukung, tapi di pengadilan. Dengan alat bukti, dengan saksi, dengan ahli, dan dengan hukum acara. Kedua, yang sedang diadili bukan ijazah Jokowi. Ini penting sekali, karena banyak orang yang sengaja menggeser isu. Seolah-olah perkara ini adalah forum untuk membuktikan apakah ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. Bukan. Yang sedang diperiksa adalah tuduhan. Tuduhan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Tuduhan bahwa skripsinya palsu. Tuduhan bahwa beliau menggunakan dokumen yang tidak benar. Itu objek perkaranya. Kalau seseorang bertanya, apakah ijazah itu asli? Itu satu hal. Tapi kalau seseorang menyatakan ijazah itu palsu, itu lain hal. Apalagi pernyataan itu diulang, disebarkan, dibawa ke media sosial, dibawa ke talk show, dibungkus sebagai analisis, lalu disampaikan ke publik sebagai tuduhan. Maka itu bukan lagi pertanyaan, itu tuduhan. Dan tuduhan ijazah palsu bukan tuduhan kecil. Karena kalau seseorang menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, berarti ia tidak hanya menuduh soal selembar kertas ini saja. Ia sedang menuduh Pak Jokowi mengetahui atau setidaknya patut mengetahui bahwa dokumen itu palsu. Lalu tetap menggunakan dokumen itu untuk kepentingan resmi dari pencalonan wali kota, gubernur sampai 2 kali menjadi presiden. Bahkan kalau tuduhan itu dibawa sampai ke penggunaan ijazah ke volume resmi pemilu, konsekuensi logisnya semakin besar. Karena calon kepala daerah dan calon presiden tidak berdiri sendiri. Ada partai politik, ada gabungan partai politik, ada proses pencalonan resmi, ada dokumen yang diajukan ke penyelenggara pemilu. Tetapi sekali lagi, dalam perkara ini yang diuji bukan partai politiknya, yang diuji adalah tuduhan terhadap integritas Pak Jokowi. Justru di situ terlihat betapa serius tuduhan ini. Tuduhan ijazah palsu bukan sekadar
tuduhan administratif. Ia menyentuh integritas pribadi, legalitas perjalanan politik, dan kehormatan seseorang. Maka pertanyaan hukumnya bukan kenapa Pak Jokowi tidak dipaksa membuktikan ijazahnya. Pertanyaan hukumnya adalah apa dasar terdakwa menuduh ijazah itu palsu? Apa buktinya? Bagaimana cara tuduhan itu disebarkan? Dan apakah tuduhan itu menyerang kehormatan atau nama baik? Apakah terdakwa punya alasan hukum yang sah? Itu yang diperiksa. Bukan korban yang tiba-tiba harus membuktikan dirinya tidak bersalah. Kalau logikanya dibalik, bahaya sekali. Siapapun bisa menuduh orang lain melakukan apa saja. Lalu korban dipaksa membuktikan bahwa tuduhan itu tidak benar. Itu bukan rule of law, itu trial by accusation. Peradilan berdasarkan tuduhan, bukan berdasarkan pembuktian. Ketiga, apakah Pak Jokowi wajib hadir di persidangan? Jawabannya sederhana. Kalau pengadilan memanggil secara sah, tentu wajib hadir. Setiap warga negara harus menghormati panggilan pengadilan, termasuk mantan presiden, termasuk Pak Jokowi. Tetapi kalau tidak ada panggilan pengadilan, tidak ada kewajiban hukum bagi korban untuk datang sendiri ke persidangan. Karena ini perkara pidana. Dalam perkara pidana, korban tidak berdiri sendiri sebagai penggugat seperti dalam perkara perdata. Korban diwakili oleh negara. Dalam hal ini, jaksa penuntut umum. Kenapa? Karena tindak pidana bukan hanya urusan pribadi korban. Tindak pidana adalah pelanggaran terhadap ketertiban hukum. Itulah sebabnya negara hadir. Jaksa yang menyusun dakwaan, jaksa yang membuktikan, dan jaksa yang menuntut. Nah, kemudian menurut pemberitaan, kuasa hukum Pak Jokowi menyatakan bahwa Pak Jokowi siap hadir. Siap menunjukkan ijazahnya. Dan menyebut itu sebagai penghormatan terhadap forum pengadilan. Ini penting. Kesiapan hadir bukan berarti beban pembuktian pindah kepada korban. Kesiapan hadir bukan berarti terdakwa berhasil memaksa korban membuktikan diri. Kesiapan hadir harus dibaca sebagai sikap menghormati forum yang sah, forum pengadilan. Apalagi mekanismenya tetap menunggu jadwal majelis, tetap melalui jaksa penuntut umum, tetap dalam ruang pembuktian, bukan ruang debat politik. Jadi jangan dibalik. Pak Jokowi hadir atau tidak hadir bukan ukuran benar atau salahnya tuduhan. Ukuran kebenaran di pengadilan adalah alat bukti. Dakwaan jaksa, bantahan terdakwa, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keyakinan hakim berdasarkan hukum. Karena lawan terdakwa bukan Pak Jokowi, lawan terdakwa adalah dakwaan jaksa penuntut umum. Maka hadir atau tidaknya Pak Jokowi tidak bisa dibaca seperti menang kalah dalam debat politik. Oke? Kemudian yang keempat, soal karya jurnalistik. Ini juga harus jernih. Saya setuju, pers harus dilindungi, wartawan harus dilindungi, media tidak boleh dikriminalisasi hanya karena menghadirkan narasumber kontroversial. Kalau yang dipersoalkan adalah produk jurnalistiknya, framing berita, akurasi pemberitaan, kerja redaksi, atau tanggung jawab media, maka mekanisme Dewan Pers memang sangat relevan. Bahkan harus dihormati. Apalagi dalam banyak kasus ITE yang dilaporkan seringkali adalah konten, video, unggahan, potongan tayangan, atau karya jurnalistiknya. Dalam kasus seperti ini, kalau yang dilaporkan adalah pembuat konten, host, redaksi, atau karya medianya, maka mekanisme pers harus ditempatkan dengan benar. Dewan Pers harus diberi ruang, etika jurnalistis harus diuji, hak jawab dan hak koreksi harus dihormati. Tetapi posisi narasumber berbeda. Kalau seseorang hadir sebagai tamu dalam sebuah talk show, lalu dia menyampaikan tuduhan serius kepada orang lain, maka ucapan itu tetap menjadi tanggung jawab orang tersebut. Ia tidak otomatis kebal hukum, hanya karena berbicara di ruang pers. Rekaman talk show dalam konteks ini tidak harus dibaca sebagai kriminalisasi karya jurnalistik. Rekaman itu bisa dibaca sebagai dokumentasi. Dokumentasi bahwa pernyataan tertentu pernah diucapkan di ruang publik, di hadapan publik, dan oleh orang tertentu. Bahkan dalam pemberitaan dakwaan, potongan talk show tersebut disebut sebagai bagian dari rangkaian penyebaran tuduhan, bukan sebagai dakwaan terhadap media atau wartawannya. Kalau seseorang mengatakan di televisi, ijazah Jokowi palsu, lalu ucapan itu didakwakan sebagai fitnah atau pencemaran, masa rekamannya tidak boleh dipakai sebagai bukti? Kalau begitu, orang cukup menyampaikan tuduhan lewat televisi saja, lalu berlindung di balik label karya jurnalistik.
Itu bukan perlindungan pers, itu penyalahgunaan ruang pers. Maka kita harus membedakan. Karya jurnalistik harus dilindungi. Media tidak otomatis bersalah karena menghadirkan narasumber. Wartawan tidak boleh ditekan karena menjalankan tugas jurnalistik. Tetapi narasumber tetap bertanggung jawab atas ucapannya sendiri. Kebebasan pers melindungi ruang bicara, tapi ruang bicara bukan ruang kebal hukum. Demokrasi butuh pers bebas, tetapi demokrasi juga butuh tanggung jawab. Kritik harus dilindungi, pertanyaan harus dijawab. Keraguan juga boleh disampaikan, tetapi tuduhan serius harus punya dasar. Jadi mari kita kembalikan lagi perkara ini ke tempatnya. Yang sedang terjadi bukan duel Tifa melawan Jokowi. Yang sedang berjalan adalah perkara pidana. Negara melalui jaksa menguji satu tuduhan serius. Terdakwa berhak membantah. Korban dapat dimintai keterangan bila pengadilan menganggap perlu. Hakim boleh menilai. Disitulah bedanya hukum dengan panggung opini. Restoratif justice itu bukan jebakan. Plea bargain bukan paksaan. Menolak perdamaian adalah hak terdakwa. Tapi konsekuensinya adalah pembuktian penuh. Yang sedang diadili, ini bukan ijazah Jokowi. Yang sedang diadili adalah tuduhan terhadap integritas Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak wajib hadir kecuali dipanggil secara sah oleh pengadilan. Kalau beliau hadir, itu adalah penghormatan pada forum hukum, bukan pemindahan beban pembuktian kepada korban. Dan rekaman talk show bukan otomatis ancaman kebebasan pers. Yang harus dilindungi adalah kerja jurnalistiknya. Yang harus diuji adalah ucapan narasumbernya. Jangan sampai kebebasan pers dijadikan tameng untuk menyebarkan tuduhan tanpa dasar. Tetapi jangan juga hukum pidana dipakai untuk membungkam kritik yang sah. Bedakan kritik dengan fitnah. Bedakan pertanyaan dengan tuduhan. Bedakan karya jurnalistik dengan pernyataan narasumber. Dan bedakan perkara pidana dengan duel personal. Di situ akal sehat hukum bekerja. Tetap jernih, tetap masuk akal.